Kalau rabi akan mencari satu tempat, apalagi kalau dia sudah terbukti ya kamu yang datang kepada saya lah. Di ayat 17 itu kan disebut yaitu roh kebenaran ya. Jadi bukan manusia. Sederhana sih, kalau memang dia itu benar-benar adalah datang dari Tuhan, ya dilihat aja nubuatnya itu terjadi atau tidak. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, halo Pak Henry. Kembali kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Pertanyaannya itu umumnya, pertanyaan besarnya adalah Alkitab itu apakah menubuatkan datangnya nabi yang lain? Ya, yang pertama Pak, itu tentang Musa menubuatkan tentang nabi dari Arab. Itu di Ulangan 18 ayat 17 sampai 19. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke, baik. Saya rasa ada baiknya juga kita melihat ayat yang ke-20-nya, karena ternyata pada waktu saya perhatikan terkait ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami dapat mengetahui ya perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya, secara prinsip seperti ini, Vikaris Kias ya. Jadi satu hal yang menjadi keunikan Alkitab ya, yang kita percaya sebagai firman Tuhan, itu bagaimana Alkitab kita itu di satu sisi adalah firman Tuhan sepenuhnya. Tapi juga di sisi yang lain, nah ini yang menariknya ya, juga merupakan karya manusia sepenuhnya. Ya, dan natur yang unik ini ya, memberikan kepada Alkitab kita itu satu sisi Alkitab itu benar dan berotoritas. Gitu ya, karena difirmankan oleh Allah. Tapi juga di sisi yang lain ya, kita juga melihat Alkitab kita itu sangat relevan. Ya, karena ditulis oleh seseorang penulis, ya penulis adalah manusia, ya untuk manusia lain atau untuk umat begitu ya, yang juga adalah manusia, menjawab kebutuhan umat. Ya, jadi ini unik ya, jadi bukan cuma sekedar pokoknya kamu harus seperti ini, tidak ya. Jadi benar-benar ini merupakan firman Allah secara penuh sehingga benar dan berotoritas, tapi sekaligus juga karya manusia secara penuh sehingga relevan. Ya, tetapi di sisi yang lain ya, natur ini memberikan PR tambahan bagi kita. Ya, karena jikalau kita mau mengerti sebuah ayat, katakanlah gitu sebuah bagian firman Tuhan, kita perlu tanya terlebih dahulu juga ya, penerima pertamanya mengerti seperti apa? Ya, jadi tidak bisa kemudian secara mendadak saya mengatakan menurut saya seperti ini. Gitu ya, kita mesti melihat penerima mula-mula ya, mereka mengertinya seperti apa. Contoh sederhana aja ya. Ya, tentunya kan Alkitab kita ditulis dengan bahasa manusia. Ya, Perjanjian Lama itu Ibrani, ya Perjanjian Baru itu Yunani. Ya, sehingga tidak bisa untuk kita mau mengerti Alkitab, ya tidak bisa kalau kita itu tidak mengerti bahasa Ibrani, atau kalau kita tidak mengerti bahasa Ibrani, harus ada orang yang mengerti dan menerjemahkannya untuk kita. Ya, jadi tidak terbayangkan misalnya ya, kalau saya tidak mengerti bahasa Ibrani, kemudian saya mengatakan, ayat ini artinya itu. Loh, Bapak kan tidak ngerti bahasa Ibrani. Ya, Roh Kudus menginspirasikan kepada saya. Gitu ya. Ya, saya rasa semua kita setuju. Waduh, ya kalau masih ada orang yang percaya ketika dia mengatakan seperti ini ya, salahnya yang percaya harusnya gitu ya. Ya, sehingga dengan latar belakang itu ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama-sama ya. Ketika tadi Musa mengatakan di Ulangan pasal yang ke-18 ya, sebetulnya ada 3 sebetulnya ya. Di sini yang Musa katakan ya, berkenaan dengan siapa ini? Ya, siapa nabi yang dia maksudkan? Yang pertama yaitu yang tercatat di ayat yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka.
Kira-kira orang Israel kalau mendengarkan akan hal ini mereka akan terpikir orang Tionghoa misalnya, ya atau orang Batak misalnya, tidak mungkin. Ya bahkan sampai sekarang ya sampai sekarang kita melihat orang Yahudi itu ya membagi dunia menjadi dua, ya orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Ya sehingga sangat sulit untuk dipahami ya ketika orang Yahudi mendengarkan ayat yang ke-18 ini, seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka dari antara saudara mereka. Terus mereka terpikir Filistin, atau mereka terpikir Mesir gitu, atau mereka terpikir tadi pertanyaannya dari Arab. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat sulit untuk dibayangkan. Ya berbeda ya tentunya ya, bagi kita orang Kristen, kita mengamini nubuat ini mengacu kepada Yesus. Ya dan kalau kita berbicara mengenai Tuhan kita, Tuhan Yesus, ya tentunya untuk yang pertama ini masuk ya. Ya karena Tuhan kita adalah lahir sebagai orang Yahudi. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua ya dikatakan di ayat yang ke-18 juga ya, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya dan barang siapa yang tidak mendengarnya, wah itu akan ada dituntut pertanggungjawaban. Nah di dalam Injil kita menemukan ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa yang aku katakan kepadamu itu yang aku dengar dari Bapa. Ya demikian juga di dalam Injil kita membaca ya, Allah sendiri mengatakan, Bapa sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya dengarkanlah dia. Gitu ya. Jadi ya di dalam Injil kita menemukan catatan bahwa Yesus mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah. Allah menaruh firman di dalam mulut bibirnya. Ya sehingga itu kenapa juga ada suara dari surga yang mengatakan engkau harus mendengarkan dia. Nah tapi ini yang menarik ya, di sini ayat yang ke-21 kalau kita perhatikan itu kenapa tadi saya mengajak kita membaca lebih panjang. Karena Musa mengantisipasi ini. Firman Tuhan mengantisipasi orang Israel sendiri jangan-jangan juga bertanya ya. Ya ini nabi seperti apa ini? Karena semua orang kan bisa mengatakan, yang saya katakan firman Tuhan nih. Ya termasuk orang Yahudi kan juga bisa mengatakan seperti itu ya, sehingga ya di dalam Yahudi juga kita mengenal ada Mesias palsu misalnya, kan tidak hanya berasal dari bangsa lain saja gitu ya, kemungkinan Mesias palsu ya di antara orang Yahudi juga ada. Nah ini tadi saya mengatakan ya, Alkitab itu kita bersyukur ya karena juga sekaligus dituliskan oleh manusia, juga sekaligus firman Allah, maka bisa mengantisipasi apa yang kemungkinan muncul di depan. Dan di sini ya Alkitab memberikan satu petunjuk yang sederhana. Sederhana sih, kalau memang dia itu benar-benar adalah datang dari Tuhan, biarlah dia menubuatkan. Ya dan ya dilihat aja, nubuatnya itu terjadi atau tidak. Nah di dalam Injil ya, kita juga menemukan Yesus bernubuat. Dan satu hal yang penting dari nubuat adalah itu terjadi atau tidak terjadi bisa untuk dibuktikan. Ya, jadi nubuat itu bukan kemudian baru terjadi di surga. Ya karena kalau nubuat baru terjadi di surga ya sama aja ya. Orang Israel akan bingung nih. Gitu ya, saya tahu dari mana ini nabi atau bukan nabi karena dia mengatakan oh ya nubuat saya akan terjadi nanti di surga. Tidak. Ya jadi kita melihat dalam perjanjian lama gitu ya, demikian juga nanti kita akan melihat di dalam nubuat Tuhan Yesus itu terjadi dan terjadi di dalam sejarah. Ya, itu yang membuat orang-orang Israel yang awalnya kan mereka menolak nabi ya, termasuk Yesaya ditolak, Yeremia ditolak dan seterusnya gitu ya. Bahkan Yesus mengatakan nabi-nabi itu yang membunuh ya orang Israel ini. Ya karena memang berita nabi itu kan menyakitkan ya, sehingga orang Israel kemudian awalnya merasa sangat sulit untuk menerima. Tetapi kemudian kenapa kemudian di dalam perjanjian lama kok paling banyak kitab nabi-nabi? Ya karena apa yang mereka katakan terbukti benar, orang Israel akan dibuang. Waduh, orang Israel pertamanya dongkol sekali gitu ya. Ini nabi kok mengatakan bangsanya sendiri akan dibuang. Betul terjadi. Nah ini penting gitu ya, sehingga tahu dari mana ya seorang nabi itu yang dimaksudkan oleh Musa di sini, sejauh mana apa yang dia katakan itu terjadi. Nah, apakah Yesus bernubuat? Iya. Ya, kalau kita membaca Injil ya, kita akan menemukan Yesus menubuatkan kejatuhan Yerusalem dan keruntuhan bait suci. Ya, itu bisa ditemukan di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas, dan ya itu betul-betul digenapkan pada tahun 70.
Dan bahkan ya, kalau kita meneliti catatan sejarah ya, dengan membandingkan dengan nubuat Yesus mengenai keruntuhan Bait Suci dan keruntuhan Yerusalem di Injil Markus khususnya ya, kita akan menemukan sangat kemiripan yang luar biasa itu. Ya, sehingga seringkali kan ada orang yang bertanya ya, kenapa ya orang Kristen mula-mula kan mereka meyakini Yesus segera datang. Kenapa kemudian setelah abad pertama berlalu kan Yesusnya belum datang? Kenapa kok mereka tetap menjadi Kristen? Ya, apakah pokoknya? Apakah mereka tidak memperhatikan ini ya? Ya padahal Yesus kan menubuatkan penghakiman. Mana ini? Ya kok Yesusnya belum datang? Tapi kenapa kok mereka tetap percaya? Apakah mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Ulangan ini? Tidak. Ya karena sebetulnya ya, natur nubuat itu selalu mempunyai aspek dekat dengan aspek jauh. Jadi apakah semua nubuat yang dikatakan oleh Yesaya sudah tergenapi? Belum. Ya, apakah semua nubuat yang dikatakan oleh Yeremia, Yehezkiel sudah digenapi? Belum. Lah terus kenapa orang Israel kok masih menerima Yesaya, Yeremia, Yehezkiel sebagai nabi? Ya karena tadi ya, orang Israel tuh memahami ya, nubuat itu memiliki penggenapan lebih dari sekali. Ya ada nubuat dekat, ada nubuat jauh. Ya sehingga memang ada nubuat-nubuat Yesaya, Yeremia, Yehezkiel yang belum digenapi ya. Tetapi ada yang sudah. Ya tadi yang digenapi ini bukan nubuat-nubuat yang seperti saya mengatakan misalnya Pak Kias, ini hati-hati ya minggu depan ada peristiwa buruk. Gitu ya. Nah kalau itu kan peristiwa buruk itu bisa dari ujung sampai ujung ya. Tidak loh. Ya nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel nubuatnya jelas. Entah di tangan Asyur, ada nabi menubuatkan Babel. Dan dua-duanya terjadi. Ya demikian juga ya, nubuat Yesus itu juga spesifik. Ya Yerusalem, Bait Suci, tidak ada kemudian batu yang di atas batu yang lain, semuanya itu akan dihancurkan. Dan itu betul terjadi. Ya sehingga di sini kita melihat, kalau kita tidak lupa ya bahwa gereja mula-mula itu kan ada orang Yahudi juga yang bertobat ya. Di situ menjelaskan kepada kita kenapa meskipun belum semua Yesus katakan. Ya seperti misalnya langit berguncang lah gitu ya, kuasa-kuasa langit menjadi guncang kan belum. Betul ya. Kenapa kok mereka tetap kuat tidak meninggalkan imannya? Ya karena tadi mereka melihat apa yang Yesus katakan itu terjadi. Ya digenapkan pada waktu Yerusalem itu runtuh. Ya sehingga sejarah mencatat ya, orang-orang Israel Yahudi yang tinggal di Yerusalem mereka terluput. Karena Yesus sudah mengatakan ketika engkau melihat pembinasa keji, lari. Ya dan sejarah mencatat mereka lari ke Pela. Ya sehingga mereka itu terluput. Ya sehingga bagi orang-orang Yahudi ya Kristen, ya ini cukup, ini benar yang dikatakan oleh Yesus. Sama seperti orang Yahudi juga mengamini, Yesaya ini betulan nabi nih. Dulu kita salah yang membunuh dia. Ya padahal belum semuanya terjadi. Ya karena tadi ya, orang Israel mengamini nubuat itu ada penggenapan dekat dan penggenapan jauh. Ya sehingga itu kenapa kita bisa mempertanggungjawabkan ketika kita mengatakan begitu ya bahwa enggak sih kalau bagi kita yang dinubuatkan oleh Musa di sini adalah Kristus itu sendiri gitu. Apakah benar Yesus itu seorang nabi, Pak? Oke. Ya. Nah, memang ya kita tidak menemukan di ini nabi nih gitu ya, tidak ya. Jadi begini, Yesus pastinya bukan hanya nabi. Ya sehingga Yesus juga tidak puas ya ketika orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, cuman mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya nabi tidak sama dengan mengatakan dia itu kurang dari nabi atau bukan nabi. Bukan hanya nabi. Ya, sehingga Yesus bukan hanya nabi tapi yang pasti tadi ya, dia bernubuat. Ya. Ya, demikian juga dia mengatakan begitu ya, Petrus kamu akan menyangkal aku. Gitu ya, sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Ya, jadi sebetulnya ya Yesus itu melakukan apa yang Nabi itu lakukan. Bahkan ya sebetulnya kalau kita melihat aktivitas Yesus di dalam Injil kan. Dia ke sebuah kota, ya dia berkhotbah, dia menegur gitu ya, dia menyembuhkan orang, pindah. Ya di kota yang lain dia mengajar, dia menegur dosa, meminta orang bertobat, menyembuhkan orang, pindah. Kira-kira kalau menurut Vikaris Kias ya, ketika orang Yahudi melihat Yesus, mereka terpikir orang ini apa ya? Ya ke satu kota kok enggak tinggal, kok pindah. Lo kan sebetulnya enak dong tinggal, sudah ada pelanggan nih yang terbukti sembuh gitu ya. Kan gak usah lagi susah mencari murid. Ya jadi ya ketika orang Yahudi melihat Yesus dengan segala aktivitasnya, mereka tidak akan menganggap dia sebagai sekedar seorang rabi. Ya karena kalau rabi akan mencari satu tempat
Apalagi kalau dia sudah terbukti ya kamu yang datang kepada saya lah. Ya Yesus kok aneh ini. Ya dapat konsumen, orang-orang sudah percaya, ya bahkan sampai ikut dia begitu rupa 5.000 orang gitu ya. Pindah. Ya karena memang itu nabi. Ya jadi kenapa orang Yahudi mengatakan wah ini nabi karena memang Yesus menjalankan apa yang nabi itu lakukan, bukan cari klien, bukan sekedar cari murid, ya tapi menyatakan kehendak Allah, memberikan teguran Allah, mengundang pertobatan. Ya sehingga meskipun Yesus bukan sekedar nabi ya, Yesus itu tidak kurang dari seorang nabi. Menurut Pak Henry, nubuatan Yesus yang paling membuat orang itu percaya, apakah kebangkitannya atau yang lain? Kebangkitannya, begitu ya. Tapi juga yang tadi ya, yang kejatuhan Yerusalem. Ya karena kalau kebangkitannya ya kita bisa mengatakan sebagian orang belum percaya kan. Ya tapi kalau kejatuhan Yerusalem mau dibantah bagaimana caranya gitu ya. Ya sampai hari ini juga bait suci kan tidak ada ya. Iya. Gitu ya. Jadi Yesus juga menubuatkan kebangkitannya. Ya bagi kita sebagai orang Kristen ya. Nah ini kadang-kadang ini Vikaris Kias. Jadi ya bagi kita orang Kristen mungkin malah kita lebih mengutamakan yang kebangkitan. Ya jarang untuk misalnya kita mendengar khotbah mengenai jatuhnya Yerusalem. Seolah-olah itu di luar Alkitab gitu ya. Ya seolah-olah nggak langsung berkenaan dengan kita. Salah. Ya karena tadi ya, kalau kita tidak atau kita lupa ya Yesus menubuatkan itu runtuhnya Yerusalem. Pertanyaannya kenapa orang Kristen kok masih mau percaya? Gitu ya, padahal kan Yesus mengatakan bahwa di zaman ini ya tidak akan lalu dari zaman ini. Loh kan sekarang sudah 2000 tahun atau bahkan waktu itu 100 tahun. Ya, tapi kalau kita mengingat bahwa Yesus menubuatkan kejatuhan Yerusalem dan kalau kita tahu ya, Yerusalem itu runtuh tahun berapa? 70 kan? Begitu ya. Yesus menubuatkan itu tahun 30. 40 tahun itu satu angkatan. Satu angkatan. Ya, 40 tahun itu satu angkatan bagi orang Yahudi. Persis terjadi. Ya, sehingga kalau kita menyadari bahwa Yesus bukan hanya menubuatkan kebangkitannya, tetapi juga menubuatkan kejatuhan Yerusalem begitu ya. Maka di sini kita bisa melihat oh ya benar sih yang dia katakan terbukti. Dan tadi saya mengatakan ya, kalau kebangkitan kita pasti mengamini ya. Tapi kan di luar orang Kristen ya. Sulit ya untuk mencari orang yang mengamini kebangkitan dan kita mungkin akan bingung kalau ada orang percaya Yesus bangkit tapi dia nggak percaya Yesus juru selamat gitu ya. Dengan kata lain selain orang yang percaya Yesus juru selamat mungkin akan sulit percaya Yesus bangkit meskipun juga bukti-bukti sejarahnya sangat banyak. Tetapi kalau runtuhnya Yerusalem ya Anda harus baca, bahkan kalau di Alkitab nggak ditulis ya. Tapi silakan baca sejarah Roma, sejarah Yahudi ya Yosefus juga mengatakan ya tahun segitu. Ya, dan Yesus sudah mengatakan itu di dalam Alkitab 40 tahun sebelumnya, persis satu angkatan. Ya, tapi bagi pengikut Kristus mula-mula itu mungkin kebangkitan ya, yang paling menguatkan iman mereka. Betul, dan itu saya sih gini, untuk mula-mulanya kapan nih ya? Ya kalau misalnya untuk yang ikut Yesus tahun 30, 40 gitu ya, ya pasti kan, Yerusalem belum jatuh kan, begitu ya. Tapi saya kok melihat kalau yang setelah tahun 70 pastinya sih. Ya kalau ditanya kepada saya, bahkan setelah saya tahu dua-duanya ini, mana menurut Pak Hendri itu yang kalau pilih salah satu gitu ya. Ya tetapi di sisi yang lain tidak terpisah ya. Karena di sini kita melihat Nabi itu menubuatkan dan akan terjadi. Dan juga tadi ya, Alkitab mengatakan jikalau tidak mendengarkan, ya akan dituntut pertanggungjawaban. Dan ini betulan terjadi pada orang Yahudi. Ketika Yesus bangkit, hal apa yang terjadi pada orang Yahudi yang tidak percaya? Atau bahkan orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus? Tidak ada. Tahun 70. Gitu ya. Tahun 70 sehingga benar yang dikatakan di sini ya. Tidak dengar. Ya, itu akan dituntut pertanggungjawaban. Dan itu tergenapi tahun 70. Ini tidak dengar. Tidak mendengar kan Yesus sebetulnya sudah mengatakan ya. Yerusalem, Yerusalem. Ya, betapa aku ingin mengumpulkan kamu. Tetapi kamu tidak mau. Yerusalem harus menanggung seperti yang dikatakan sih sebetulnya kalau kita lihat Yesus sebagai penggenapan Musa ya, ini sangat banyak itu. Ya begitu banyak kemiripannya termasuk resikonya pun ketika dikatakan di sini ya, itu terjadi loh. Dan sampai sekarang ya kita melihat apakah bait suci sudah berdiri ya belum. Ya sehingga itu tadi saya mengatakan siapa bisa membantah Yerusalem dan bait suci itu rubuh. Begitu ya, tahun 70 dan Yesus sudah mengatakan itu jauh-jauh sebelumnya. Apakah ada nubuatan lain Pak yang
Selain Oh yang iya ya, sekarang kita lagi menantikan dia datang kedua kali. maksudnya yang sudah seperti terjadi seperti runtuhnya Yerusalem. Oh, gitu ya. Ada sih. Ya, meskipun secara spesifik yang mengatakan bukan dari Yesus langsung ya. Tapi ketika malaikat itu datang kepada gembala, ya kan malaikat mengatakan jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah, hari ini ya kalau kita ngomong apa adanya kan ya banyak orang akan mengatakan serius ya, masih percaya ada malaikat, ada seseorang lahir, malaikat turun nyanyi, bicara sama gembala. Ya bagi saya cuma satu ya, karena kalau kita berdebat malaikat ada atau tidak ada, ya mau sampai kapan? Gitu ya. Malaikat turun apa enggak turun, kita mau berdebat ya juga sampai kapan sama orang yang misalnya memang tidak percaya ya. Tapi saya cuma tanya satu gitu. Kenapa yang dikatakan kok betul? Hari sukacita apa yang lebih besar dari Natal? Yang dirayakan lebih lama dari Natal? Ya demikian juga ya kalau saya boleh tanya, orang yang bahkan tidak suka kekristenan yang ateis, suka enggak itu di kalendernya 7 hari sekali ada merah 1? Gitu ya. Itu mengingat siapa? Ya ada enggak hari ini orang yang enggak Kristen gitu yang berharap aduh gara-gara orang Kristen, gara-gara Yesus ini ya 7 hari kenapa harus ada satu tanggal merah, cuan saya kurang ini gitu ya. Adakah? Nah ini ya, sekali lagi kalau debat mengenai malaikat itu ada atau tidak ada mau sampai kapan? Ya mereka mengatakan itu karangan Lukas lah, kita percaya bukan itu, bukan karangan Lukas, debat seperti itu juga mau sampai kapan? Tapi kalau sekarang saya tanya, ada enggak ya? Ya hari raya yang dirayakan selama seperti Natal, ya dan juga yang kedua itu ada enggak ya orang yang tidak suka seminggu itu libur sekali hari Minggu? Ya harusnya iya setiap pendengar kita bisa menjawab sendiri-sendiri begitu ya. Nomor 2 itu yang ditanyakan tentang nabi dari Arab itu dari Ulangan 33 ayat yang kedua. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ya kalau saya mungkin boleh menebak di sini mungkin dikatakan ini dari pegunungan Paran begitu ya. Ya sebetulnya, nah kembali nih, kalau orang Israel membaca akan bagian ini dan di sini LAI memberikan judul yang tepat ya. Ini adalah berkat Musa kepada suku-suku Israel, gitu ya, kepada sekali lagi suku-suku Israel. Ya dan sebetulnya ya di sini ketika orang Israel mendengar apa yang Musa katakan, Tuhan datang dari Sinai dengan segala kemuliaannya. Apa yang akan mereka ingat? Ya pada waktu ya Tuhan memberikan Taurat ya 10 perintah Allah begitu ya. Sehingga sebetulnya di sini yang dimaksudkan bukan kemudian Tuhan datang dari Sinai, kemudian dia juga datang dari Seir, kemudian dia juga datang dari Paran, bukan itu ya. Tapi Tuhan datang dari Sinai dan begitu mulianya dia, ya sehingga kemuliaannya itu nampak sampai Seir, nampak juga sampai pegunungan Paran. Ya jadi bahkan dari pegunungan Paran itu nampak Tuhan itu bersinar, bukan bersinar dari parannya sebetulnya. Ya kan sekali lagi ini yang menunjuk kepada pemberian Taurat yang tercatat di dalam kitab Keluaran, di mana orang Israel begitu takut ya bertemu dengan Tuhan karena kemuliaan Tuhan itu nampak dengan sedemikian nyata. Itu Paran itu dianggap Arab kuno Pak, itu memang Arab kuno ya? Daerahnya di situ. Cuma sekali lagi ini bukan kemudian Tuhan bersinar dari Sinai, dari Seir, dari Paran, dari mana lagi gitu ya. Tidak ya, bersinar dari Sinai. Tapi karena begitu mulianya maka sampai di tempat-tempat yang jauh gitu. Yesaya Pak, menubuatkan nabi dari Arab itu Yesaya 21 ya? ayat 13 sampai 17. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar
akan tinggal sejumlah kecil saja sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Ya, baik, secara lokasi juga dikatakan di sini adalah Arabia ya. Nah, tetapi sebenarnya gini, jadi ini merupakan suatu nubuat juga yang mengatakan bahwa termasuk nanti akan ada malapetaka itu di Arabia. Nah, yang di sini yang kita perlu memperhatikan ya, secara keseluruhan, ya tadi yang Vikaris Kias bacakan tuh bisa dibagi dua. Yang pertama 13 sampai 15, ya kemudian yang kedua itu 16 sampai 17. Gitu ya. Nah, ayat 13 sampai 15 ini berkenaan dengan orang-orang Dedan. Ya, jadi malapetaka datang kepada orang-orang Dedan, ya sehingga kemudian mereka pergi, ya dan kemudian penduduk Tema itu menolong orang-orang Dedan. Jadi Dedan dan Tema itu di dalam lokasi yang berdekatan. Ya, jadi Dedan mereka lari dan kemudian ya Tema itu menolong orang Dedan. Nah, yang kedua di ayat yang ke-16 dan 17, ya di sini dikatakan bukan hanya orang Dedan saja tapi juga Bani Kedar yang sebetulnya lebih kuat, lebih besar daripada orang Dedan. Gitu ya, tapi ternyata juga bisa mengalami malapetaka yang sama itu. Ya, jadi mereka terlibat peperangan dan mereka kalah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang mengalahkan Dedan di sini bukannya Kedar. Gitu. Nah, ini penting karena ya saya sedikit banyak memang pernah mendengar ya kan, ya kita pernah mendengar juga tadi yang dikatakan itu yang bersangkutan sempat mengalami penganiayaan di sebuah kota, kemudian dia pergi kepada kota yang berbeda, kemudian kembali lagi ke kota yang sebelumnya ya menyusahkan dan akhirnya kota yang besar ini kalah. Nah, kalau cerita itu mengasumsikan yang bersangkutan pergi dan kembali ke kota yang sama. Betul ya? Kalau di sini tidak. Bukan Kedar itu yang kemudian mengalahkan Dedan, kemudian Dedan fight back begitu ya, dan akhirnya Kedarnya kalah. Tidak. Dedan dan Kedar ini sama-sama menghadapi musuh yang lebih kuat daripada mereka. Ya meskipun di sini Yesaya tidak mengatakan siapa ya, ada kemungkinan itu yang dimaksudkan adalah bangsa Asyur. Gitu ya, bangsa Asyur. Jadi bukan sekali lagi Dedan karena kalah dengan Kedar maka dia pergi. Bersyukur ada yang menerima dia itu Tema, kemudian setelah dia cukup pulih dia kembali lagi ke Kedar dan mengalahkan Kedar. Enggak seperti itu sih. Kalau kita baca tidak ada indikasi kesananya. Ya mungkin kira-kira itu yang saya bisa jelaskan ya. Jadi berbeda sebetulnya dengan apa yang diyakini terjadi. Beda, misalnya dua peristiwa yang berbeda begitu. Dari Kidung Agung ya Pak ya? Oh, ini sekarang Kidung Agung ya? Iya. Oke. Jadi nabi dari Arab itu disebut sebagai kekasih Allah ya dalam Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Oke, baik. Ya jadi kalau saya menduga berarti kan seolah-olah ini menubuatkan yang bersangkutan begitu ya. Iya, Vikaris Kias. Jadi memang ya di dalam sejarah penafsiran Kidung Agung ini mungkin namanya lebih kepada penafsiran alegoris ya. Gitu ya. Jadi memang pernah ada baik itu orang Yahudi maupun juga orang Kristen ya, bukannya tidak pernah menafsirkan Kidung Agung itu secara alegoris. Dan biasanya kan di sini ada mempelai pria, mempelai wanita. Ya, mempelai wanitanya ini biasanya adalah umatnya. Ya, nah mempelai prianya ini yang bisa macam-macam nih. Ada yang mengatakan itu Allah lah, kalau orang Kristen mengatakan itu Yesus lah gitu ya. Dan ya kita juga mengatakan oh bukan, ini adalah nabi kami misalnya. Yang saya mau katakan adalah bukannya suatu kebetulan ya kalau hari ini kita melihat tafsiran alegoris itu tidak lagi banyak yang menerima.
Ya karena memang sangat sulit untuk bisa benar-benar itu dibuktikan atau dipertanggungjawabkan. Karena seperti tadi misalnya gitu ya, begitu banyak ciri. Ya, begitu banyak ciri sehingga misalnya kalau saya mengatakan apakah di ayat-ayat ini ada ciri yang menyerupai Vicarius Kias? Wah, gitu ya. Ya jangan-jangan ada nih gitu ya. Ya apakah ada ciri yang menyerupai saya meskipun saya nggak tahu yang mana gitu ya. Jangan-jangan kalau dicari juga ada. Ya tapi siapa yang benar-benar menyerupai semuanya? Dan perlu diingat ya, ini hanya satu bagian saja. Gitu ya, hanya satu bagian. Apakah berarti kemudian Kidung Agung itu sedang menubuatkan belasan orang nih, gitu ya? Pasal sekian, ayat sekian. Oh ini nih, karena ini ada cirinya ini nih. Mungkin rambutnya mengombak, oh berarti ini. Ya tapi masalahnya dia misalnya pipinya bukan bagaikan bedeng rempah-rempah. Oh si ini nih pipinya bagian bedeng rempah-rempah, berarti yang ini. Berapa banyak? Ya dan sampai hari ini ya setahu saya ya belum ada satu orang yang bisa menunjukkan ada satu orang yang kemudian itu menggenapi semua ciri yang dikatakan oleh Kidung Agung. Yang puluhan itu, betul-betul puluhan itu. Tadi aja sudah berapa itu, yang satu perikop kecil yang Vicarius Kias baca aja itu sudah berapa banyak ciri. Karena ini kan puisi ya. Ya sehingga hari ini kalau saya boleh mengatakan tafsiran alegoris seperti ini, gitu ya sudah enggak lagi banyak sih. Ya karena tadi ya sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan. Ya di satu sisi sangat mudah. Ya karena kalau saya punya mendekati ciri ini berarti saya. Tapi di sisi yang lain ya mungkin kecuali saya juga nggak ada yang percaya tuh. Ya kalau saya yang dinubuatkan di sini. Ya sehingga hari ini yang banyak ya mengenai Kidung Agung mungkin dua penafsiran. Yang pertama adalah melihat secara umum ini umat kepada Allah. Gitu ya, bagaimana umat itu yang begitu mengagumi Allahnya. Atau yang kedua hari ini adalah melihat ini sebagai suatu gambaran pernikahan. Gitu ya, bagaimana pasangan itu mengagumi pasangannya yang Tuhan berikan kepada dia. Hari ini meskipun tentunya masih ada tafsiran yang lain ya, kita tidak mungkin membahasnya sekarang. Tetapi yang pasti adalah taraf tafsiran alegoris hari ini sangat tidak banyak setahu saya. Karena kesulitannya sangat besar. Ya bisa 10 orang akan mengatakan 10 orang yang berbeda itu. Ya 10 penafsir akan atau bahkan 100 penafsir bisa keluar dengan 100 orang yang berbeda. Ya jadi sorry to say kita agak sulit ya untuk menerima penafsiran seperti itu. Gitu. Kalau dalam tradisi Kristen sendiri Pak, atau yang kita percaya dalam tradisi kita juga itu biasanya menafsirkannya umumnya seperti apa Pak? Tentang Kidung Agung ini. Kalau sekarang ya lebih condong kepada ini adalah relasi antara suami istri. Ya kan sekali lagi kembali seperti saya katakan tadi ya, Alkitab ini yang indahnya ya. Satu sisi firman Tuhan, di sisi yang lain itu juga benar-benar adalah karya manusia. Dua-duanya itu tidak untuk dipisahkan. Ya sehingga mungkin dulu orang berpikir kok masa kitab suci kok isinya mengenai relasi suami istri. Ya rasanya kok agak kurang rohani gitu ya. Ya kalau kita melihat tidak ya, karena itu adalah pernikahan dari Tuhan. Ya bahkan ketika manusia pertama kali itu jadi perintah pertama yang Tuhan berikan kepada dia adalah beranak cuculah yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari pernikahan. Ya sih kalau saya boleh mengatakan hari ini di antara penafsiran Kristen lebih ke sana. Gitu ya, melihat ini adalah satu gambaran bagaimana seharusnya juga satu pasangan mengagumi pasangan yang lain sehingga tidak perlu untuk menginginkan wanita lain atau pria yang lain. Banyak juga yang menafsirkan itu Kristus dengan jemaat ya Pak ya? Ya karena kita percaya Yesus adalah Allah. Iya. Ya sehingga tadi saya mengatakan dua tafsiran kan. Jadi tafsiran yang pertama itu adalah antara Allah dengan umatnya. Dan karena kita orang Kristen percaya Tuhan kita itu adalah sepenuhnya Allah. Ya maka itu ya termasuk tafsiran yang pertama tadi. Gitu ya, jadi antara Kristus dengan umatnya. Yesus menjanjikan kedatangan penghibur sejati. Oh, kali ini perjanjian baru ya. Yang akan membawa ajaran yang sempurna. Orang itu adalah nabi yang dari luar Israel. Oke, itu Yohanes 17 ya. Yohanes 14 ayat Yohanes 15 14 sampai ya. 17. Oh iya Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ya, kembali prinsip yang tadi saya sudah katakan di awal ya. Di dalam hal ini tentunya ya, Yesus mengatakan kepada siapa? Gitu ya, para murid dong. Ya. Apakah mungkin ya para murid berpikir bahwa ketika Yesus mengatakan aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mungkinkah para murid ini berpikir, wah Tuhan akan memberikan seorang penolong itu yang hidup 500 tahun setelah kita nih. Gimana nolongnya juga coba.
Ya tidak ya, di sini Yesus mengatakan ini secara spesifik. Nah ini mungkin saya juga perlu jelaskan ya. Jadi tadi yang saya mengatakan nubuat itu mempunyai dua penggenapan. Ya tetapi tidak pernah sepenuhnya terlepas dari yang penerima pertama. Gitu ya. Ya sehingga kalau tadi ya bukan berarti kemudian enggak bisa. Misalnya itu penghibur yang lain itu baru kemudian. Ya terus kemudian dengan yang penerima pertama ini bagaimana? Ya, jadi di sini jelas Yesus mengatakan aku meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu. Ya, sehingga kenapa kita meyakini Roh Kudus kan di satu sisi ya, sampai hari ini Roh Kudus menguatkan kita. Ya, berarti kan apa yang Yesus katakan tergenapi hingga hari ini kan. Tapi juga sekaligus tadi saya mengatakan tidak terlepas dari yang penerima pertama. Jadi roh yang sama yang menjadi penghibur bagi murid Yesus. Ya sekaligus juga roh yang sama yang menjadi penghibur bagi setiap orang percaya termasuk kita yang hari ini itu hidup 2000 tahun dari Yesus memberitahukan ayat ini. Nah itu nubuat. Ya jadi bukan berarti nubuat itu hanya bisa tergenapi pada zaman itu ya. Bisa sampai sekarang. Cuman ya tadi tidak terlepas dari yang penerima mula-mula. Ya, jadi harusnya cukup jelas di sini Yesus sedang menghibur siapa ya? Menghibur para murid. Ya karena mereka sudah meninggalkan segala sesuatu gitu ya, dan sekarang sudah mengikut Yesus dan Yesus kemudian sepertinya akan meninggalkan mereka. Ya sementara mereka tidak semudah itu ya, seperti misalnya Matius pemungut cukai. Ya setelah dia meninggalkan pekerjaannya tidak semudah itu, oke saya jadi pemungut cukai lagi. Kursi pemungut cukai itu terbatas. Gitu ya, sehingga untuk orang-orang yang sudah menyerahkan segala sesuatu untuk mengikut dia, Yesus memberikan penghiburan yang sudah digenapi. Kembali ke tadi kenapa orang Kristen masih percaya Tuhan Yesus karena sudah digenapi pada satu angkatan. Demikian juga di sini ya. Apa yang Yesus katakan penghibur itu sudah digenapi ya ketika Roh Kudus itu kemudian turun pada hari Pentakosta. Di ayat 17 itu kan disebut yaitu roh kebenaran ya. Jadi bukan manusia. Itu juga sudah sangat jelas ya. Yaitu ya roh kebenaran. Ya, tambahan yang baik sekali Vikaris Kias. Ya, apalagi di sini kalau kita baca ya, yaitu roh kebenaran. Harusnya sudah lebih jelas lagi sih. Lalu dunia tidak mengenal mereka ya. Oh, tapi sebentar, kalau saya tidak salah ya, saya pernah ada yang mengatakan bahwa justru ini bukan Roh Kudus, kan ini roh kebenaran. Oke. Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam iman Kristen ya, Roh Kudus dan roh kebenaran itu adalah sama. Ya, karena kalau dikatakan di bagian berikutnya ya, roh kebenaran inilah yang akan gitu ya, kemudian menyingkapkan kalau kita melihat di ayat yang ke-25 ya, Yohanes 14 ayat 25 ya, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu, tapi penghibur yaitu Roh Kudus. Oke, ya. Ini sama ini ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu kenapa dia juga adalah roh kebenaran. Ya, dan sebenarnya Yohanes mau mengatakan, Yohanes menulis Injilin dari siapa? Dengan pertolongan siapa dia menuliskan Injil Yohanes ini? Dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada Yohanes, ya mengingatkan Yohanes akan semua yang telah Yesus katakan, dan Yohanes kemudian dengan setia menuliskannya menjadi Injil yang keempat yang hari ini kita miliki. Ya karena Yohanes juga sudah menerima penolong yang lain itu. Ya dia sudah menerima Roh Kudus. Lalu kan dikatakan dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia. Berarti kan sehingga itu kenapa juga ya bukan nanti ratusan tahun kemudian gitu kan. Ya, karena tadi ya Yesus sudah meninggal. Penghiburannya di mana? Bisa dibayangkan ya kalau misalnya Yesus memaksudkan bahwa aku akan menjadikan penghibur. Ya maksudnya adalah sampai setelah kamu meninggal, agak sulit sih untuk dimengerti seperti itu gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kiranya boleh menjawab pergumulan yang pendengar kita yang bertanya tentang hal ini. Sama-sama, Vikaris Kias, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.